Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan semangat berjuang untuk mencukupi kebutuhan pangan di negeri tercinta ini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi yang berjudul aplikasi asam amino pada tanaman cabai. Jangan sampai overdosis. Selamat mengikuti dan semoga bermanfaat. Asam amino adalah nutrisi penting bagi tanaman. Tetapi pemberian yang berlebihan justru dapat merugikan. Tanaman itu memiliki kemampuan untuk memproduksi asam aminonya sendiri. Asam amino yang diproduksi tanaman sendiri, macam dan jumlahnya lebih tepat sesuai dengan kebutuhan tanaman dibandingkan dengan asam amino yang kita semprotkan. Jika kita menyemprotkan asam amino ke tanaman cabai yang kondisinya sehat dan subur, tanaman akan merubah asam amino itu menjadi karbohidrat. Hal ini tentu adalah suatu kerugian, rugi biaya dan rugi tenaga. Bahkan ada kemungkinan terjadi kelebihan asam amino di dalam tubuh tanaman. Kelebihan asam amino di dalam tubuh tanaman dapat menyebabkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, terhambatnya pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penurunan produktivitas. Yang ketiga, ketahanan tanaman terhadap penyakit menurun. Yang keempat, kualitas produk atau kualitas hasil panen menurun. Yang kelima, ini yang paling penting, menimbulkan kerusakan sel dalam jaringan tanaman sehingga mengganggu proses homeostatis. Homeostatis adalah proses pengaturan keseimbangan agar kondisi tubuh tetap stabil. Proses ini terjadi pada semua makhluk hidup, termasuk manusia, hewan, dan tanaman. Berikut ini adalah beberapa contoh proses homeostatis dalam jaringan tanaman. Pertama, pengaturan suhu dalam tubuh tanaman. Yang kedua, pengaturan kadar air dalam tubuh tanaman. Yang ketiga, pengaturan pH. Yang keempat, pengaturan konsentrasi ion dalam tubuh tanaman. Pemberian asam amino yang berlebihan dapat mengganggu proses homeostatis dalam jaringan tanaman. Kebiasaan petani yang bisa menyebabkan overdosis asam amino antara lain, mereka menyamakan pupuk asam amino dengan pupuk organik cair biasa yang menurut pemahaman mereka dosisnya dilebihkan tidak apa-apa. Frekuensi penyemprotan sering juga tidak apa-apa. Pemahaman ini yang harus diluruskan agar pemberian asam amino aman dan bermanfaat. Berikut adalah cara aplikasi asam amino yang tepat. Selama tanaman dalam kondisi normal, sehat, dan subur, jangan dulu diberikan asam amino. Waktu pindah tanam, kalau kita sudah tahu ilmunya bagaimana cara pindah tanam yang baik, yang tidak menyebabkan tanaman stres,
maka waktu tanam tidak perlu dibantu asam amino. Pada masa pertumbuhan vegetatif, kalau kita sudah mencukupi kebutuhan nutrisinya dari pupuk dasar dan pupuk susulan, dan tanaman memperlihatkan pertumbuhan yang subur dan seimbang, maka pemberian asam amino jangan dulu. Kalau tanaman mengalami gangguan hama atau penyakit pada masa vegetatif, kita semprotkan asam amino 1 kali dan diikuti dengan penggunaan pestisida yang tepat. Pada masa peralihan masa vegetatif ke generatif, bila pertumbuhan tanaman kuat dan subur, maka belum perlu asam amino. Bila pertumbuhan tanaman kita pandang kurang kuat, berilah penyemprotan asam amino 1 kali dan jadwal pemupukannya ditepati. Ketika kondisi cuaca ekstrim, misalnya hujan deras terus-menerus, atau cuaca panas pada musim kemarau yang panjang, maka perlu penyemprotan asam amino 1 kali atau 2 kali supaya imunitas tanaman meningkat. Waktu tanaman masa pembesaran buah, waktu buah cabai masih hijau dan rimbun menjelang panen, bisa disemprot asam amino 1 kali. Dan nutrisi untuk pembesaran buah cabai tetap dijaga. Waktu panen cabai pertengahan bisa dibantu dengan semprot asam amino 1 atau 2 kali. Dan pupuk susulan baik lewat tanah maupun semprot harus tetap dijaga. Dan berikut adalah dosis aplikasi asam amino yang tepat. Asam amino buatan sendiri berilah 3 mili per liter. Kalau asam amino beli atau buatan pabrik, ikuti sesuai dengan anjurannya. Aplikasi asam amino ke tanah dengan pengocoran ke lubang pupuk susulan juga baik dilakukan, dengan tujuan memberi makanan kepada mikrobia tanah. Dan mikrobia akan memberikan nutrisi dan perlindungan kepada tanaman. Bisa diberikan secara rutin 2 atau 3 minggu sekali dengan konsentrasi 3-5 mili per liter, dan berilah 50-100 mili larutan ke setiap lubang tanam atau lubang pemupukan susulan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa beri dukungan kepada kami dengan subscribe dan like. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.